Selamat datang kembali di channel Admin Y. Ini adalah konten resensi episode 5. Dalam episode 5 ini, kita akan membahas tentang resensi komik Age of Ultron. Age of Ultron dibuka dengan nuansa yang sangat muram dan hancur. Dunia telah jatuh dalam kekacauan total. Kota-kota besar seperti New York, San Francisco, dan Chicago menjadi reruntuhan. Dalam halaman pertama, pembaca langsung disuguhi kehancuran besar yang berbeda dari event Marvel biasanya. Tidak ada peringatan, tidak ada peperangan besar yang ditunjukkan sebelumnya, hanya dunia yang sudah kalah. Hook ini efektif karena langsung membuat pembaca bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Ultron bisa memenangkan segalanya secepat ini. Kesan pertama yang kuat ini menjadi salah satu kelebihan utama Age of Ultron. Atmosfer post-apokaliptiknya sangat terasa. Gaya visual Brian Hitch yang penuh detail dengan kota hancur dan gedung-gedung roboh memberikan kesan dunia tanpa harapan. Namun di sisi lain, bagi pembaca baru, awal yang langsung tengah cerita ini bisa membingungkan karena tidak ada penjelasan tentang bagaimana kehancuran itu dimulai. Cerita langsung melempar kita ke akibat tanpa memperlihatkan sebab. Kisah dimulai dengan Clint Barton alias Hawkeye yang menyusup ke markas musuh untuk menyelamatkan Spider-Man. Dia terlihat kejam dan brutal, berbeda dari versi biasanya, menunjukkan betapa parahnya dunia ini. Aksi penyelamatan ini memperlihatkan betapa kerasnya hidup di dunia di mana Ultron menguasai segalanya. Adegan ini menjadi pembuka yang menegangkan dan sinematik, walaupun dialognya minim. Namun, fokus pada aksi membuat pembaca masih menebak-nebak konteks besar cerita. Ketika Hawkeye kembali ke markas rahasia para pahlawan yang tersisa, pembaca melihat wajah-wajah putus asa seperti Kapten Amerika, Luke Cage, Black Widow, Iron Man, dan beberapa lainnya. Mereka bukan lagi pahlawan yang siap bertarung, tetapi manusia yang kehilangan harapan. Kelebihan besar pada bagian ini adalah penggambaran suasana emosional yang sangat kuat. Kekurangannya, hampir setengah edisi pertama hanya memperlihatkan keputusasaan tanpa kemajuan cerita berarti. Ultron tidak digambarkan sebagai robot yang sekedar menyerang kota, melainkan sebagai penguasa mutlak yang mengendalikan bumi dari luar angkasa melalui drone yang tak terhitung jumlahnya. Dunia diatur dengan sistem kejam, dan manusia yang masih hidup bersembunyi di reruntuhan. Ide tentang penguasaan dunia tanpa sisa oleh kecerdasan buatan membuat konsepnya terasa realistis dan menakutkan. Namun, ketidakhadiran Ultron di beberapa edisi awal menimbulkan rasa kehilangan figur utama antagonis di awal cerita. Ketegangan meningkat ketika para pahlawan mulai menyusun rencana untuk melawan. Mereka menyadari bahwa Ultron memanfaatkan kepala Vision sebagai penghubung sistemnya. Iron Man yang terluka mencoba menganalisis data lama, sementara Kapten Amerika yang patah semangat perlahan kembali bangkit. Momen ini menunjukkan perubahan dari keputusasaan menuju tekad, menjadi titik balik emosional pertama cerita. Namun transisinya terasa agak tiba-tiba tanpa cukup alasan mengapa mereka tiba-tiba percaya bisa menang. Isu berikutnya memperluas cerita ke wilayah lain. Kita melihat Black Panther dan Red Hulk di San Francisco, serta beberapa pahlawan di Chicago yang mencoba bertahan hidup. Semua tempat menunjukkan gambaran serupa, kehancuran total dan perlawanan yang hampir mustahil. Struktur narasi ini memberikan kesan dunia luas, tapi karena waktu cerita terbagi, fokus karakter utama menjadi terpecah. Ini membuat sebagian pembaca sulit terikat emosional dengan satu jalur cerita. Luke Cage dan She-Hulk juga muncul dengan cara yang tragis. Keduanya menyadari tidak ada jalan mudah untuk melawan pasukan Ultron. Beberapa karakter bahkan tewas dalam misi kecil untuk mengintai pusat kekuasaan. Kematian yang cepat dan brutal ini menambah kesan serius. Tetapi karena berlangsung begitu cepat, pembaca tidak sempat merasa kehilangan. Disinilah kekurangan besar Age of Ultron mulai terlihat. Pacing terlalu terburu-buru untuk dampak emosional sebesar itu.
Hook besar muncul ketika Luke Cage dan She-Hulk nekat menyerahkan tubuh mereka ke pusat kota untuk ditangkap oleh pasukan Ultron demi mencari celah. Misi ini penuh ketegangan karena mereka tahu kemungkinan besar akan mati. Dalam adegan penuh tekanan, She-Hulk tewas, dan Luke menemukan bahwa Ultron ternyata beroperasi dari masa depan, bukan dari bumi. Twist ini mengejutkan dan mengubah arah cerita sepenuhnya. Kelebihannya adalah memberikan misteri baru, tetapi sekaligus membingungkan karena tidak dijelaskan dengan cukup rinci. Setelah rahasia itu terungkap, Wolverine mengambil keputusan ekstrim. Satu-satunya cara menghentikan Ultron adalah dengan kembali ke masa lalu dan membunuh Hank Pym, pencipta Ultron. Ide ini gila dan berani, namun langsung menimbulkan perdebatan moral besar antara para hero. Disinilah Age of Ultron menemukan daya tarik utamanya, karena mulai menyentuh tema etika waktu, tanggung jawab pencipta, dan pengorbanan. Namun, keputusan ini terasa terlalu mendadak dan minim pertimbangan strategis. Wolverine memutuskan melakukannya sendiri. Dia menembus waktu menggunakan teknologi milik Nick Fury dan tiba di masa lalu. Adegan ini menjadi awal dari separuh kedua cerita yang jauh lebih fokus dan menarik. Kelebihannya, tone cerita berubah dari kehancuran ke misi sejarah yang tegang. Kekurangannya, perpindahan ini terasa seperti dua cerita berbeda yang digabung tanpa jembatan transisi yang halus. Ketika tiba di masa lalu, Wolverine mencari Hank Pym dan menyusup ke laboratoriumnya. Adegan percakapan mereka menjadi salah satu bagian paling penting dan emosional dalam keseluruhan seri. Wolverine dengan tenang menjelaskan bahwa Ultron akan menghancurkan dunia dan satu-satunya solusi adalah mencegah kelahirannya. Namun Hank Pym tidak tahu apa-apa, justru terlihat rapuh dan manusiawi. Ini memperlihatkan sisi moral yang kompleks. Apakah membunuh seseorang demi menyelamatkan masa depan bisa dibenarkan? Wolverine akhirnya melakukan hal yang tak terfikirkan. Dia membunuh Hank Pym. Adegan ini digambar dengan penuh ketegangan, dingin, dan tanpa kemegahan superheroik. Ini adalah momen kelam yang menunjukkan sisi manusia Wolverine yang lelah dan putus asa. Kelebihannya, bagian ini sangat kuat secara emosional. Kekurangannya, pembaca mungkin merasa tindakan ini terlalu drastis dilakukan tanpa diskusi lebih dalam dengan tim lain. Setelah misi selesai, Wolverine kembali ke masa kini dan menemukan bahwa dunia memang berubah, tetapi tidak menjadi lebih baik. Tanpa Hank Pym, sejarah berubah total. Tony Stark menjadi diktator teknologi. Dunia dikuasai mesin dan para pahlawan hidup dalam pengawasan ketat. Inilah konsekuensi besar dari keputusan Wolverine, sekaligus kritik terhadap manipulasi waktu. Cerita berhasil memperlihatkan bahwa solusi kekerasan hanya menciptakan masalah baru. Realitas baru ini dikenal sebagai dunia Iron Man, di mana Tony memimpin pasukan robot dan memerintah dengan tangan besi. Dunia terasa lebih gelap, bukan lebih baik. Twist ini sangat cerdas dan memperlihatkan konsekuensi nyata dari keputusan impulsif Wolverine. Namun, karena bagian ini hanya berlangsung 2 edisi, efeknya tidak sempat dieksplorasi panjang. Wolverine yang sadar kesalahannya memutuskan untuk kembali ke masa lalu sekali lagi. Kali ini dia ingin menghentikan dirinya sendiri agar tidak membunuh Hank Pym. Pertemuan dua Wolverine, yang satu penuh dendam, yang lain penuh penyesalan, menjadi salah satu adegan paling menarik di Age of Ultron. Kelebihannya adalah dinamika batin antara dua versi karakter yang sama. Kekurangannya, bagian ini terasa terlalu cepat diselesaikan padahal potensinya besar. Akhirnya kedua Wolverine bekerja sama untuk menyelamatkan Hank Pym. Tapi dengan syarat Hank Pym harus menanamkan kode rahasia di Ultron agar jika robot itu suatu hari menjadi jahat, dunia masih punya cara untuk menghentikannya. Inilah solusi yang menyeimbangkan moral dan logika. Bagian ini menjadi titik resolusi emosional antara kehancuran dan harapan baru. Namun, penyelesaiannya terasa agak rapi dan cepat dibanding kompleksitas masalah sebelumnya. Ketika mereka kembali ke masa kini lagi, dunia tampak normal. Semua kehancuran seolah tidak pernah terjadi, tetapi pembaca tahu bahwa garis waktu telah retak.
Hank Pym hidup, Ultron tidak menguasai bumi. Namun efek perjalanan waktu menimbulkan kerusakan pada realitas. Ini menjadi benih bagi event besar berikutnya dalam Marvel Universe. Kelebihannya, cerita memberi dampak jangka panjang. Tetapi kekurangannya adalah banyak hal penting tidak dijelaskan dengan detail. Kehancuran realitas menyebabkan gangguan di multiverse, yang kemudian memunculkan cameo mengejutkan. Galactus muncul di dunia Ultimate Universe. Ini menjadi penghubung antara dunia utama Marvel atau Earth 616 dan dunia alternatif atau Ultimate. Hook ini luar biasa karena membuka peluang crossover besar di masa depan. Namun, bagi pembaca biasa, hal ini terasa seperti cliffhanger yang tidak sepenuhnya dijelaskan di Age of Ultron sendiri. Salah satu kekuatan besar komik ini adalah keberanian menampilkan dunia yang benar-benar kalah. Jarang sekali Marvel memperlihatkan para pahlawan dalam kondisi sehancur ini. Tidak ada kemenangan sederhana, tidak ada pertarungan heroik berlebihan, hanya penderitaan dan penyesalan. Tone ini membuat Age of Ultron terasa lebih dewasa dan reflektif. Namun bagi sebagian pembaca yang mengharapkan aksi konstan, ini bisa terasa terlalu depresif di paruh awal. Secara visual, Bryan Hitch memberikan kualitas gambar yang luar biasa. Setiap kota yang hancur digambar dengan presisi. Ekspresi karakter tampak hidup dan adegan waktu dibuat dengan komposisi sinematik. Namun, peralihan antar artis di beberapa edisi membuat gaya visual tidak selalu konsisten, terutama menjelang akhir seri. Dari sisi penulisan, Brian Michael Bendis membawa gaya khasnya yang penuh dialog emosional dan percakapan tenang di tengah kekacauan. Dia menekankan perasaan kehilangan dan rasa bersalah para karakter. Kelebihannya, ini membuat cerita lebih manusiawi. Kekurangannya, beberapa pembaca merasa dialognya terlalu banyak dan memperlambat aksi. Struktur cerita yang terbagi menjadi 3 bagian, dunia hancur, misi waktu, dan konsekuensi multiverse, membuat Age of Ultron terasa seperti 3 mini cerita dalam satu event. Hal ini memberikan variasi tema, tapi juga membuat keseluruhan alur terasa tidak konsisten. Bagi pembaca yang menyukai struktur linier, perpindahan ini bisa terasa membingungkan. Sisi moral menjadi kekuatan utama Age of Ultron. Komik ini bertanya, apakah menciptakan sesuatu yang bisa menghancurkan dunia adalah dosa yang tak terampuni? Apakah mencegah kelahiran ide jahat sama dengan membunuh masa depan yang baik? Pertanyaan ini menjadikan cerita tidak hanya tentang pertempuran, tetapi juga tentang tanggung jawab manusia terhadap ciptaannya sendiri. Namun, kelemahan besar cerita ini adalah pacing yang tidak seimbang. 5 edisi pertama berjalan sangat lambat dan suram, sementara 5 edisi terakhir justru tergesa-gesa menutup semua konflik besar. Transisi antar bagian terasa kasar, seolah event besar ini dipadatkan terlalu cepat untuk mencapai kesimpulan. Beberapa karakter penting seperti Thor, Captain America, dan Black Widow kurang mendapat pengembangan berarti. Mereka lebih banyak menjadi figur latar yang bereaksi terhadap peristiwa daripada penggerak cerita. Hal ini membuat sebagian pembaca merasa bahwa event ini terlalu fokus pada Wolverine dan Iron Man saja. Namun di sisi lain, fokus yang sempit itu juga menjadi kekuatan karena memusatkan konflik pada 2 figur dengan pandangan hidup yang berbeda. Wolverine dengan pendekatan keras dan impulsif, sementara Tony Stark lebih analitis dan logis. Benturan 2 pandangan ini membuat setiap keputusan terasa berat dan bermakna. Tema besar tentang manipulasi waktu dan dampaknya juga menjadi jembatan menuju event-event besar Marvel selanjutnya, seperti Secret Wars tahun 2015. Dengan cara ini, Age of Ultron berfungsi sebagai pondasi untuk eksplorasi multiverse di masa depan. Ini menjadikannya penting dalam sejarah Marvel, meski tidak sempurna sebagai cerita tunggal. Secara emosi, komik ini berhasil menggambarkan keputusasaan, rasa bersalah, dan harapan dengan baik. Setiap karakter terasa terluka secara fisik dan mental. Bahkan ketika dunia diselamatkan,
Tidak ada kebahagiaan penuh, hanya kelegaan dan kelelahan. Nada pesimistis ini memberi bobot emosional yang jarang ada di event besar Marvel lainnya. Namun, beberapa pembaca merasa endingnya kurang memuaskan karena tidak memberikan penyelesaian yang konkret terhadap Ultron itu sendiri. Dia tidak benar-benar dikalahkan di layar, melainkan dihapus karena manipulasi waktu. Hal ini membuat ancaman utamanya terasa berkurang di akhir. Meski begitu, Age of Ultron tetap memiliki kekuatan visual dan atmosfer yang menonjol. Dia menunjukkan Marvel dalam titik terendahnya, bukan kejayaan. Ini adalah kisah tentang kegagalan dan harga mahal dari keputusan salah. Dalam banyak hal, cerita ini lebih seperti tragedi fiksi ilmiah daripada kisah superhero konvensional. Secara keseluruhan, Age of Ultron adalah kombinasi antara drama psikologis, perjalanan waktu, dan peringatan moral tentang teknologi yang kehilangan kendali. Kelebihannya ada pada konsep besar dan tone gelap yang matang. Kekurangannya terletak pada pacing yang tidak stabil, peralihan alur kasar, dan resolusi terlalu cepat. Namun, sebagai event Marvel, Age of Ultron tetap memiliki dampak besar terhadap kelanjutan semesta komik. Pada akhirnya, Age of Ultron bukan hanya tentang pertempuran melawan mesin, tetapi juga tentang pertempuran melawan kesalahan manusia sendiri. Komik ini mengajarkan bahwa bahkan niat baik bisa menghasilkan kehancuran jika tidak diimbangi tanggung jawab. Dengan kekuatan visual yang menakjubkan, ide yang ambisius, dan pesan moral yang kuat, Age of Ultron tetap menjadi salah satu event Marvel yang paling rumit, penuh refleksi, dan layak dikenang di antara kisah-kisah besar lainnya. Itulah tadi resensi dari komik Age of Ultron. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.